Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan anggaran persediaan. Anggota-anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Yezino Pramanda, yang kedua ada Jessica Diada Manik, yang ketiga ada Jessica Meliana, yang keempat ada Bulan Yuliantri, yang kelima ada saya sendiri Muhammad F. Saputra. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian anggaran persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan atau waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicarikan dalam bentuk uang tunai atau cash. Pengertian persediaan dari beberapa sumber buku. Yang pertama itu menurut Herjayanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, atau untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Yang kedua, menurut Ristono, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Sedangkan yang ketiga, menurut Alexandri, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran persediaan merupakan budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke slide kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi persediaan. Jadi, fungsi persediaan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bed atau lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan dalam jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, ada fluctuation stock, adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan pola untuk menghadapi penggunaan atau penjualan yang meningkat. Selanjutnya slide ke-6, jenis persediaan kalau dilihat dari sifat operasi perusahaan akan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persediaan pada perusahaan dagang dan persediaan pada perusahaan industri. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang itu. Persediaan yang ada dalam perusahaan dagang lazim dinamakan dengan persediaan barang dagangan. Kemudian yang kedua, persediaan pada perusahaan industri. Perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatannya merubah atau menambah daya guna bahan baku menjadi bahan jadi. Persediaan yang terdapat pada perusahaan industri ini terdiri dari persediaan bahan mentah, yang merupakan persediaan yang akan diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan mentah merupakan produk langsung dari kekayaan alam. Kemudian ada persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang dari perusahaan lain yang terdiri dan beberapa bagian secara terurai untuk kemudian dirakit menjadi suatu produk. Kemudian ada persediaan bahan pembantu, yaitu persediaan bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk akhir perusahaan. Kemudian persediaan barang dalam proses, yaitu merupakan persediaan barang yang telah selesai dalam suatu tahap proses tetapi masih memerlukan proses lanjutan sebelum menjadi produk akhir dari perusahaan. Kemudian yang terakhir, persediaan barang jadi, yaitu merupakan barang yang sudah siap diproses dan siap untuk dijual. Metode kos atau biaya persediaan dibagi menjadi tiga. Pertama, metode freeze in freeze out atau FIFO.
Seperti namanya freeze in freeze out yang artinya masuk pertama keluar pertama. Maka pada metode ini persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang. Biaya barang yang masih dalam persediaan pada metode persediaan akhir. Berdasarkan penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jika biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk, metode FIFO ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, dan obat lain-lain. Metode FIFO ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Yang kedua, metode Last in First Out atau LIFO. LIFO artinya yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibelikan pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi. Sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terhutang juga menjadi lebih kecil. Yang ketiga itu metode Alvarez. Metode Alvarez bisa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit tersedia. Sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode Alvarez merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada pada metode LIFO dan FIFO. Dalam penerapan metode Alvarez berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Biaya-biaya yang ditimbulkan dari adanya persediaan. Biaya yang terdapat dengan adanya persediaan terdiri dari yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Merupakan biaya yang timbul karena timbul berkenan dengan adanya pemesanan barang dari perusahaan karena supplier. Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini antara lain adalah biaya administrasi pembelian, biaya pengangkutan, biaya bongkar, biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan. Dengan demikian, biaya ini relatif konstan untuk tiap kali pemesanan. Yang kedua, biaya yang terjadi dari adanya persediaan atau inventory carrying cost merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi penggandaan sejumlah tertentu persediaan di perusahaan. Yang termasuk kelompok biaya ini antara lain biaya sewa gudang, gaji pengawas dan pelaksana gudang, biaya perawatan, asuransi, dan lain-lain. Dengan demikian, biaya ini tidak akan ada seandainya perusahaan tidak mengadakan persediaan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau out of stock merupakan biaya yang timbul akibat terlalu kecil persediaan dari yang seharusnya, sehingga perusahaan terpaksa mencari tambahan persediaan baru. Dengan demikian, harus mengeluarkan biaya tambahan bila ingin memenuhi keinginan langganan atau biaya-biaya yang timbul dari pengiriman kembali pesanan bila pesanan ditolak. Yang keempat, biaya yang berhubung dengan kapasitas atau capacity
cost merupakan biaya yang timbul karena berkenaan dengan terlalu besar atau kecilnya kapasitas yang digunakan pada periode tertentu. Yang termasuk ke dalam biaya ini adalah antara lain upah lembur, biaya latihan, biaya pemberhentian kerja, dan biaya lain sebagai akibat tidak digunakan kapasitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Di sini terdapat beberapa macam faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Yang pertama, ada perkiraan bahan baku. Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, maka selayaknya manajemen perusahaan mengadakan penyusunan perkiraan pemakaian bahan baku untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, harga bahan baku. Harga bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi merupakan salah satu faktor penentu seberapa besar dana yang harus disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan apabila perusahaan tersebut akan menyelenggarakan persediaan bahan baku dalam jumlah unit tertentu. Yang ketiga, biaya persediaan. Biaya dalam hubungannya dengan biaya-biaya persediaan ini dikenal 3 macam biaya persediaan, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya tetap persediaan. Yang keempat, kebijakan pembelanjaan. Kebijaksanaan pembelanjaan yang dilaksanakan di dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, pemakaian bahan. Hubungan antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian senyatanya di dalam perusahaan yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan proses produksi akan lebih baik apabila diadakan analisis secara teratur, sehingga akan dapat diketahui pola penyerapan bahan baku tersebut. Yang keenam, waktu tunggu. Waktu tunggu merupakan waktu tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku tersebut dilaksanakan dengan datangnya bahan baku yang dipesan tersebut. Yang ketujuh, model pembelian bahan. Model pembelian bahan baku yang digunakan perusahaan sangat berpengaruh terhadap persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan. Yang kedelapan, persediaan pengaman. Persediaan pengaman untuk menanggulangi kehabisan bahan baku dalam perusahaan, maka diadakan persediaan pengamanan atau safety stock. Yang kesembilan, pembelian kembali. Dalam melaksanakan pembelian kembali, tentunya manajemen yang bersangkutan akan mempertimbangkan panjangnya waktu tunggu yang diperlukan di dalam pembelian bahan baku tersebut. Dengan demikian, maka pembelian kembali yang dilaksanakan ini akan mendatangkan bahan baku ke dalam gudang dalam waktu yang tepat. Kemudian di slide berikutnya ada penyusunan anggaran bahan baku. Dalam menyusun anggaran bahan baku yang akan dibeli, diperlukan kerjasama yang erat antara bagian produksi yang akan memakai bahan, bagian pembelian yang akan melaksanakan pembelian bahan, dan mengetahui harga bahan, bagian penerima dan gudang bahan yang akan mengelola bahan yang dibeli sampai dengan dipakai, bagian keuangan yang mengatur dana untuk pembelian bahan, serta bagian akuntansi biaya. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku tidak diperlukan metode penilaian sediaan seperti metode FIFO, dan MPKP. Metode rata-rata dan metode LIFO dan MTKP. Hal ini karena metode penilaian sediaan berkaitan dengan penentuan harga pokok bahan baku per unit, sedangkan penyusunan anggaran sudah ditentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Oke, di sini pengertian anggaran bahan baku adalah suatu perencanaan terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama satu periode mendatang. Bahan baku sendiri merupakan bagian produk yang akan tampak dominan saat produk telah jadi. Oke, anggaran bahan baku diperlukan untuk mengatur atau menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku. Anggaran bahan baku digunakan sebagai alat pengendalian bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Komponen anggaran bahan baku terdiri menjadi 4 komponen. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah bahan baku yang diperlukan.
Dalam anggaran kebutuhan bahan baku, memuat jenis produk yang dihasilkan. Jenis bahan baku yang digunakan ada SPM atau standar penggunaan material atau SUR, standar usage rate. Tahapan proses produksi, waktu, dan jumlah yang dihasilkan. Besar kecilnya anggaran kebutuhan bahan baku tergantung pada yang pertama, jenis anggaran produksi, apakah konstan, bergelombang, atau moderat. Yang kedua, besarnya SPM, ada SPM dan atau SUR adalah standar yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan jumlah bahan baku atau unit yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Jadi, SPM atau SUR dapat diketahui melalui observasi dan pengalaman perusahaan. Komponen yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang banyaknya pembelian bahan baku. Guna memenuhi kebutuhan produksi, besar kecilnya anggaran pembelian bahan baku tergantung pada 3. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, tingkat persediaan bahan baku. Dan yang ketiga, harga per unit. Komponen yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku merupakan suatu rencana terperinci tentang banyaknya bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan bisa mempunyai kebijaksanaan yang berbeda dalam menentukan nilai persediaan. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi kebijakan FIFO atau first in, first out. Bahan baku yang lebih dahulu digunakan untuk diproduksi adalah bahan baku yang masuk ke gudang lebih dahulu. Penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Yang kedua adalah kebijakan LIFO atau last in, first out. Ini harga bahan baku yang dimasukkan ke gudang lebih akhir dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Dalam anggaran ini akan ditentukan satuan fisik persediaan bahan baku dan terdiri yang tergantung pada jumlah persediaan awal, jumlah persediaan akhir, anggaran kebutuhan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Yang komponen yang keempat adalah anggaran penggunaan bahan baku atau yang habis pakai. Anggaran penggunaan baku yang habis digunakan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu jenis bahan baku, yang kedua jumlah bahan baku yang habis digunakan, yang ketiga harga, yang keempat jenis produk, yang kelima waktu penggunaan bahan baku. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulan dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku yang akan direncanakan dalam anggaran persediaan material adalah beberapa nilai persediaan material untuk setiap akhir periode. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan material adalah jumlah materi yang harga beli material persatuan. Ada 3 metode yang dapat dipilih untuk menjelaskan permasalahan tersebut, yaitu ada FIFO, LIFO, dan average. Barang dalam proses merupakan material yang telah diproses tetapi belum selesai sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan barang dalam proses tergantung pada jumlah barang dalam proses, tingkat penyelesaian produk, dan tarif biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar nilainya persediaan barang jadi adalah unit persediaan dan metode penentuan harga pokok. Segitu dari penjelasan saya, terima kasih.